in a roll in a biz, hey. Pull up on 6 out of 10, hey. Parties on weekends I'm bent, hey. All of this money is spent, hey. Throwing a lot of events, hey. Throwing for me and my friends, hey. Turn up 100%, hey. Living until I am dead, hey. I'm gonna make it, you'll see. Trick, give it some time and you'll see. This, I don't just want it, I need it. That is why I will achieve it. Man, you just gotta believe it. See in your mind you could be it. Live every day with no regret. Making mistakes and then reset. Go on and hate me, because I do what I do. Go on and hate me, cause I got nothing to prove. Go on and hate me, cause I got nothing to lose. Go on and hate me, go on and hate me. Yeah, that's okay, yeah. I cannot complain, because today, yeah, I'm doing my thing, I stay my lane, yeah, and fight through the pain, so that one day, yeah, I can make a name. I could do this all day, I could hear them all hate. Don't care what they all say, I'm gonna do it my way. Got them like, whoa, I got them like, whoa. Got them like, whoa, I got them like, whoa. I could do this all day, I could hear them all hate. Don't care what they all say, I'm gonna do it my way. Got them like, whoa, I got them like, whoa. Nih, banyak pertanyaan nih kayak gini, ya kan? Beli baju seragam, nah, khususnya reenactment Jerman itu di mana? Ya kan? Ini banyak pertanyaan nih. Ada juga yang wih jadi pengen gabung di komunitas ini. Terus ada lagi, buset, kamu Waffen SS Smoke dapat dari mana? Gua cari di lokal gak ketemu, cari di impor mahal amat. Di mana tempat beli seragamnya? Cara gabung komunitasnya gimana sob? Ya kan tuh banyak. Nah, di konten kali ini kita bakal jawab nih pertanyaan para netizen yang kepo sama dunia reenactment dan pengen join bareng reenactment. Cuma banyak nih kendalanya. Beli seragam, cari seragamnya masih susah ya, kendala ya, mungkin harganya atau apanya. Yuk kita kepoin nih obrolan bareng para senior reenactment. Pantau terus biar kejawab hasrat pengen taunya kalian tentang gimana caranya dapetin seragam impresi, baik itu Jerman, Waffen SS ataupun Wehrmacht dan lain sebagainya, ataupun unit-unit lain. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Alarm! Amerika di sana! Alarm! Paling utama kalau untuk impresi yang pasti seragam dasar yang paling utama. Nggak usah takut lagi buat apa namanya nyari seragamnya, misalkan Jerman harus wol atau apa, enggak, semua bisa start dari kanvas. Nah, sampai sekarang masih kanvas. Berikutnya apa? Yang paling utamanya dulu. Kemudian kita kumpulkan peralatannya satu-satu sampai impresinya benar-benar jadi. Nggak masalah, posting aja buat progres, minta saran. Yang penting kami intinya itu adalah reenactor itu kayak ulang sejarah. Kalau kalian belum punya, datang aja dulu, gabung, ngobrol-ngobrol aja sama kita. Reenactor itu sebenarnya berasal dari dua kata. Re dan aktor, reenak dan tor. Reenak itu artinya mereka ulang. Kalau tor itu adalah para pelakunya. Nah, di sini kita sebagai komunitas redaktor
apa-apa sambil bercanda. Nggak apa-apa. Kita akan mereka ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, khususnya dalam sejarah-sejarah yang terjadi mungkin dari ya perang-perang dunia pertama, kedua, atau perang-perang setelah berikutnya gitu. Nah, kita di sini sebagai redaktor itu nggak hanya bermain-main perang-perang aja, tapi itu meriset peristiwa apa yang terjadi saat itu, lalu juga seragam-seragam, bahan-bahan yang digunakan apa, unit yang digunakan apa, terus peristiwa-peristiwa yang terjadi apa. Jadi kita semua sebenarnya belajar semuanya gitu, supaya sejarah itu tidak membosankan. Jadi kita mulai seperti ini, komunitas kita riset berbareng-bareng. Ya mungkin ada yang salah atau enggak, itu hal yang wajar ya, tapi kita semua sama-sama semua, nggak ada yang new atau senior, tuh nggak ada, semua sama-sama belajar. Jadi kita di sini semua redaktor itu adalah kayak sekumpulan orang-orang yang suka-suka sejarah, cuman dalam melakukannya dengan melakukan suatu hal yang berbeda, tidak seperti pada umumnya, atau mendatangi suatu tempat wisata, tempat sejarah, atau mendengar teori-teori pelajaran sejarah. Nah, kita langsung melakukan reka ulang peristiwa tersebut. Begitu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi dari Saudara Heri? Apalagi redaktor belangsak gimana tuh, Bang? Contohnya ini. Ya, udah dijelasin sama Om Merol ya, kurang lebih redaktor seperti itu. Nah, jadi terus redaktor itu ya pelaku ya, pegiat sejarahnya itu, yang melakukan kegiatan reenactment atau reka ulang. Nah, kegiatannya sendiri dalam banyak hal, yang paling utama adalah riset. Jadi dari berbagai periode dan era itu bisa direka ulang, asalkan kita punya data dan sumber-sumber yang valid yang bisa dijadikan rujukan. Jadi mungkin bisa dibilang sebagai suatu cara untuk mempelajari sejarah itu sendiri. Jadi belajar sejarah itu nggak melulu kita baca buku, nonton film dokumenter, atau berkunjung ke tempat-tempat seram, tapi bisa have fun juga. Kurang lebih seperti itu. Biasanya yang diimpresin apa aja sih ini dalam reenactment? Banyak, teman-teman. Banyak, universal. Ada apa aja? Universal. Selagi bisa direka ulang dan divisualisasikan, kenapa enggak? Mulai dari bahkan zaman Majapahit sekalipun, kalau misalkan kita punya cukup data untuk memvisualisasikan hal tersebut di era modern ini, pasti bisa. Ya itu jadi kalau soal impresi itu banyak ya, tergantung dari minatnya masing-masing. Jadi ada yang suka misalnya perang kemerdekaan, atau misalnya perang dunia kedua, perang dunia pertama, atau misalnya di perang dunia kedua ada yang suka di pihak sekutunya atau dari pihak Jermannya, itu masing-masing. Nah, kita biasanya mencari sesuatu yang saling berhubungan. Misalnya kalau perang dunia kedua ada yang Jermannya, ada yang sekutunya. Nah, itu kita misalnya kita bikin acara-acara perkumpulan itu ya kita harus sesuai dengan temanya. Misalnya kalau perang ini Amerika itu divisi apa, Jermannya divisi apa. Jadi semua sesuai tema. Dan nggak melulu semuanya tentang perang dan tembak-tembakan Ya, sih. betul. Segala halnya bisa kita reka ulang. Yang lagi populer mungkin sejak dulu udah ada, cuma kayaknya kurang populer aja dibanding impresi militer ya. Impresi sipil atau kehidupan masyarakat pada era-era tertentu, misal era 1940, era-era 1930, sampai banyak kan yang demen misalkan keluar atau beraktivitas di luar pakai dandanan vintage. Itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Ini kan kunci ada 6 biji, kanan 3, kiri 3. Ini kan banyak yang nanya nih, khususnya di Jermanan ya. Banyak yang nanya, nggak cuma Jerman, mungkin yang lain juga. Gimana sih ngedapetin seragamnya, terus belinya di mana, ada lokal atau interlokal, SLJJ, SLI, dan lain sebagainya. Terus gimana sih nyiasatinnya ngumpulin koleksi itu? Karena kan kadang ada yang banyak nanya, terus giliran udah tahu harga hilang ataupun gimana gitu.
kita nih kebetulan berdua ini kita main impresi Jerman ya. Tidak bisa dipungkirin itu impresi yang butuh biaya yang lumayan. Nah, saya nih bertahun-tahun mengumpulkan koleksi ini dengan harga yang ya lumayan besar. Makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Nah, dulu sih emang kita mengutamakan impor ya, tapi sekarang kita udah mulai lebih ya low profile lah. Jadi kita nggak membatasi orang yang mau lokal gitu. Ada beberapa yang lokal yang tapi yang kita rekomendasikan ya, yang masih sesuai mendekati otentik dengan aslinya. Kalau masalah mau demen sih silakan aja sih, kita welcome aja, nggak perlu punya seragam sih. Kalau kita kumpul datang aja nggak masalah. Karena semua itu butuh proses ya. Karena saya pun dulu juga pertama kali juga ada senior saya gitu yang udah main, saya datang hanya buat nonton aja, tapi karena sering datang terpacu. Dan kebetulan para senior kan karena saya waktu itu senang banget, mereka ngebantu. Ada aja jalan sih pokoknya yang penting selama kita mau ada kemauan pasti ada jalan. Dan seringnya acara kayak gitu justru bisa saling berbagi info tentang beberapa perabotan lenong ya yang mau dapat untuk dibeli, harga murah, terjangkau dan lain sebagainya ya. Iya betul. Kebetulan juga para seller-seller itu juga mayoritas ikut kegiatan kita juga. Jadi mereka tuh ya bisa kayak harga pertemanan, terus lagi pula mereka tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan tuh mereka udah tahu. Jadi kita tinggal butuh gini, mereka siapkan berikan. Memang sih tetap sih walaupun gini tetap kami akui juga harga masih teramat sangat mahal, apalagi makin kesini itu harga udah makin mulai beranjak naik. Tapi ya namanya ya seperti saya bilang dari awal ya, kalau kita ada kemauan pasti ada jalan sih. Ya mungkin ya paling yang sering-sering sih ada yang orang suka nggak punya seragam, kalau dia mau foto-foto mau itu kita pinjam, kita datang kita pinjamkan. Jadi paling nggak dia bisa berimpresi, dia senang. Seperti saya bilang, dia tuh belajar untuk menyanyi sesuatu tanpa politik, tanpa apa. Kita bisa suka Jerman, suka Amerika, datang kita kasih pinjam seragamnya, foto-foto atau video buat kebanggaan dia, pasti nanti akan menjadi daya tarik bagi dia. Nah cuman kadang-kadang ya ada juga beberapa orang yang mungkin karena belum kenal sama kita, mungkin begitu ngeliat harganya mahal dan belum kenal kita, dia langsung mundur teratur ya. Seperti saya bilang nih, hobi ini bukan hobi umum sih. Jadi kami semua sih kami yakin nih kita adalah orang-orang pilihan yang bisa bertahan di hobi ini. Ya untuk sekarang sih, untuk seragam dan peralatan impresi sendiri lokal udah bisa diproduksi secara lokal. Hampir semuanya udah bisa retro 100% lah. Sudah hampir bisa 10% lah. Jadi nggak kayak dulu lagi harus bergantung sama produk luar. Kayak misalkan kita cek di Militaria, ATF, Ikisop udah nggak rekomend. Parah makin kesini barangnya mahal doang. Yang paling utama dalam membangun impresi itu, yang paling pertama niatin dulu sama riset. Itu yang paling utama. Kenapa yang paling ditekankan itu riset? Karena dengan kita sudah melakukan riset duluan, kita tahu misalkan apa yang mau kita impresikan, apa yang mau kita beli, jadi kita nggak salah beli. Kita riset barangnya apa yang dipakai, periodenya apa yang mau kita impresikan, apa yang mau kita potret. Kita cari infonya, kita cari foto-foto aslinya, segala jenis sumber artikel dah kita cari sampai risetnya, sampai kita benar-benar yakin. Kita tanya sana, tanya sini, lakukan riset sendiri, baru kita mulai kumpulin pelan-pelan. Disarankan paling pertama itu, yang paling utama kalau untuk impresi yang pasti seragam dasar yang paling utama. Nggak usah takut lagi buat nyari seragamnya, misalkan Jerman harus wool atau apa. Enggak, semua bisa start dari kanvas. Sampai sekarang masih kanvas, nggak bakal tak jual itu. Kayak punya gua. Nah jadi intinya nggak usah minder, nggak usah apa, yang penting paskan sesuai kebutuhan gitu ya. Karena semuanya bertahap. Kita mulai dari kanvas dulu. Muka tembok aja mau dibuli kanan kiri mah.
santai. Kalau yang ngebully masih orang mari mah nggak usah sakit hati. Kecuali kalau ente masuk ke Farfest baru dah slow. Nih udah jadi badut Farfest sejak 2015, 2010 malah. Kita harus tahan banting. Gua udah pernah. Tahan banting. Iya, jadi kalau sekarang lagi ditekankan nih, jadi nggak semuanya kalian ini ngumpulin barang itu instan ya. Memang semua juga bertahap. harus satu-satu bertahap ya. Kita bikin target aja dulu. Misal dari seragam dasar udah selesai, berikutnya apa? Yang paling utamanya dulu. Kemudian kita kumpulkan peralatannya satu-satu sampai impresinya bener-bener jadi. Gak masalah, posting aja buat progres, minta saran kira-kira apa yang kurang. Emang sih cenderung apa ya, saya akuin kalau misalkan kita posting di grup, terutama grup lokal atau grup luar, yang ada pasti apa ya, kita minta saran kritik, yang ngasih saran kesannya malah ngebully atau menggurui atau gimana gitu bahasanya. Ya emang bisa diwajarin, maksudnya nggak usah diambil hati, ambil aja poin utamanya, itu yang kita pelajarin. Misalkan emang kita udah ketahuan salah tapi masih disalah-salahin terus, iya aja cukup. Gak seneng sama orangnya, kita blok aja orangnya udah. Kalau saya gitu. Boleh nambahkan, saya ikut komunitas Renaktor itu dari tahun 2009 sampai 2022. Grup saya dari tadi awal banyak, tinggal dikit. Dan ini kebetulan juga walaupun baru tapi ini udah tergolong lama. Dan saya meyakini bahwa grup Renaktor adalah hanya orang-orang pilihan. Banyak juga orang-orang yang mungkin mampu secara finansial, dalam 2 hari lengkap itu ada, tapi mereka biasanya tidak bertahan lama. Di sini adalah saya mengedepankan adalah proses dalam riset atau mendapatkan perlengkapan atau gear itu riset. Itu biasanya orang-orang yang tertentu akan bertahan lama karena mereka menjalankannya satu demi satu hingga mencapai sesuatu yang dia inginkan. Jadi seleksi alam di dalam semua komunitas pun ada yang dapat susah, dia kan bertahan lama, dapat mudah, dia akan cepat pindah ke hobi yang lain, nggak masalah. Walaupun sekarang kami akuin kami gear yang lebih mahal atau apa ya, selama kalian semua mau senang dan ikut join, silakan welcome saja. Moto kami adalah tidak ingin gantung sendirian. Silakan mau datang, pinjam seragam kami buat foto-foto, no problem. Yang penting kami intinya itu adalah Renaktor itu kayak ulang sejarah. Kalau kalian belum punya, datanglah aja dulu, gabung, ngobrol-ngobrol aja sama kita. Kita orangnya nggak ada senior junior, nggak ada, semua sama-sama belajar, sama-sama orang baru. Karena kita bukan ulang sejarah, kita hanya meriset. Perdebatan adalah hal yang biasa. Itu adalah bagian pembelajaran dari kita. Dalam sejarah, debat itu biasa, berbeda-beda. Kita main Jerman pun ada yang sukanya Waffen SS, ada yang sukanya Heer juga divisinya apa, ada yang Waffen SS, ada yang divisi ini, Viking atau Niederlande Kampfgruppe, bebas-bebas saja, dan suka Luftwaffe bebas-bebas saja. Karena kita di sini mencari persamaan, suka sejarah, kebetulan ada Jerman, ada juga nanti beberapa kawan yang main di Amerika atau main di perang kemerdekaan juga ada, kita juga main, atau main di Belanda atau Jepang, kita semua main bebas-bebas saja. Seperti tadi rekan saya bilang, mau main dari zaman Majapahit pun bisa, no problem. Dan nggak usah minder sama latar belakang atau apa, kita dari mana datangnya. Sebagai contoh, umur berapa sekarang? Umur saya sekarang udah 49 tahun. 49, ini kaos wibu. No problem. Umur tua, jiwa muda. Ingat, jangan melihat bahwa walaupun ini gearnya mahal-mahal, kami adalah berada. Kami adalah termasuk perkumpulan Renaktor Belangsa. Jadi tetap semangat. Jangan lupa sambat. Jangan ragu untuk selalu membobol celengan. Apa satu lagi, gak usah terlalu minder kalau misalkan seragam belum terlalu otentik. Dalam artian kita masih rapper lokal, belum wall bajunya atau apa, nggak ada masalah. Karena gini, memang nggak ada yang salah yang namanya ngejar akurat 100%, tapi menurut saya pribadi tidak ada impresi yang 100% akurat. Karena kenapa? Pada kenyataannya di Perang Dunia Kedua sendiri atau di perang manapun di lapangan semuanya pasti berbeda. Banyak foto-fotonya, banyak footage aslinya, banyak dokumentasi pada masanya itu.
Kalau yang tadinya ada di buku manual atau di sesuai regulasi, pada kenyataannya di lapangan berantakan sekali. Ya. Nah, untuk menggunakan misalkan kita mengejar perfeksionisnya itu, misalkan kita maunya pakainya barang yang relik atau repro luar, nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada yang salah. Sekalipun kita nggak mampu sama yang relik ini, kita kali dengan pakai repro itu juga nggak ada yang salah, malah bagus. Karena kenapa? Buat saya pribadi 70% barang impresian saya relik. Kita menghargai proses. 70% barang impression saya relik, tapi nggak ada yang tak pakai reenactment. Kenapa? Sayang coy, itu udah usia hampir 70 tahun lu pakai jungkir balik hancur. Malah yang tak pakai buat jungkir balik yang repro. Kenapa? Rusak gua tinggal beli. Karena kita reka ulang Masih ada yang jual. bukan buat foto-foto seragam sayang lo ya. Kalau dapat adegan suruh nyebur lumpur, harus siap dengan seragam itu. Mau relik, mau apa, harus siap. Jadi kawan-kawan menyiasatinya dengan menggunakan seragam lokal. Karena Jadi, sesuai namanya sendiri, reenactment, reka ulang. Berarti kita mereka ulang, kita mencoba hidup seperti orang yang pada zamannya kita lakuin apa yang mereka lakuin pada zaman tersebut. Secara harfiah gitu. Bukan berarti kita bunuh orang beneran ya. Jadi kalau masih bingung-bingung reka ulang itu apa, ingat nggak dulu kalau di TV? Mungkin ada kawan-kawan yang polisian tahu ada reka ulang pembunuhan, ada yang jatuh pakai kalung terdakwa, itu melakukan ya hal-hal seperti yang dilakukan sebelumnya. Ya kita seperti itu, cuma bedanya kita dalam porsi sejarah. Itu aja sih. Nggak ada yang bisa ditambahkan lagi? Udah kayaknya. Udah. Oke. Tentang. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt, Erika. Eines von 100.000 kleinen Bienelein wird umschwärmt, Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Zarter Duft entströmt im Blütenkleid. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt